Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa Salihuddin Hasim Official dimanapun berada, alhamdulillah berkah bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dengan orang-orang yang kita sayangi, dengan orang-orang yang kita rindui. Telah hadir di studio kami seseorang yang bertahun-tahun dahulu beliau adalah anak asuh kami, siswa kami, santri kami. Sekarang sudah berubah. Ya, bertahun-tahun beliau merantau ke negeri piramid, ya, menimba ilmu pengetahuan. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau seputar yang pertama Al-Azhar, kemudian yang kedua Sungai Nil, kemudian yang ketiga tentang piramid. Ya, piramid. Ahlan wa sahlan Ustaz Rafiq. Alhamdulillah. Kaifal hal? Alhamdulillah khair. Baik, sebelum antum menjawab 3 pertanyaan tadi, mungkin sebagai perkenalan awal, fadhal antum memperkenalkan diri dulu kepada para pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Arifin, bisa dipanggil Rafiq atau bisa dipanggil Rafiq, tapi yang masyhur di Mesir panggil Rafiq. Itu masyhur di kalangan teman-teman saya di sana, dipanggil Rafiq. Tapi kalau di Indonesia itu biasanya pakai Rafiq. Jadi mereka dialek Bugis juga begitu. Iya. Ya mungkin sudah mulutnya orang Indonesia begitu. Iya. Kemudian saya dari anak ke-6 dari 7 bersaudara. Nama ayah saya Muhammad Arifin. Ibu saya namanya Hasmawati. Mungkin itu saja. Baik. Kita langsung saja Ustaz, tanpa berpanjang kata. Iya. Apa itu Al-Azhar? Seberapa penting Al-Azhar bagi dunia Islam? Baik, Al-Azhar itu adalah suatu kampus yang awalnya itu dihuni oleh aliran Syiah. Awalnya Syiah. Fatimiyah. Lama-kelamaan datang seorang pemuda yang memperjuangkan agama Islam ini yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Beliaulah yang menjerumuskan kampus yang asalnya Syiah menjadi Sunni. Menjerumuskan atau merubah? Ada yang merubah ya. Merubah dari Syiah ke Sunni. Terus. Maka lama-kelamaan Al-Azhar itu berdiri sampai sekarang, telah melahirkan banyak ulama, dan ulamanya semuanya itu alhamdulillah memberikan kesejukan dalam menimba ilmu, terkhusus bagi mahasiswa asing yang kuliah di sana. Termasuk saya sendiri merasa kagum sekali dengan beradanya mereka masyayikh, karena mereka itu mengajar kami tulus gitu. Mereka menganggap kami sebagai anaknya, makanya mereka itu memanggil orang-orang yang kuliah di sana di luar negara mereka wafidin. Jadi bukan nama yang
sebagai musafir saja namanya, wafidin. Mal farqu baina al-musafir wa wafidin. Jadi wafidin itu nama kasih sayang lah gitu kepada mahasiswa yang kuliah di sana. Artinya? Sama dengan duta gitu. Oh, duta. Al-wafdu. Al-wafdu. Nah. Jadi mereka itu menganggap kami itu sebagai duta mereka juga. Jadi awalnya kita duta negara sendiri, menjadi duta mereka ketika kami balik ke Indonesia. Jadi mereka mengasuh kami dengan kasih sayang, memberikan bantuan, baik itu materi maupun bukan materi gitu. Itu Masyayikh Azhar. Mungkin sisi-sisi kelebihan Al-Azhar ya. Ya, kelebihan Azhar itu masyayikhnya. Terus itu kan ada dibilang Azhari. Azhari. Apa maksudnya itu? Jadi Azhari itu sangat spesial. Ungkapan untuk apa tuh? Itu sebagai mahasiswa yang kuliah di sana Al-Azhari. Jadi ketika dia dipanggil itu sudah ilmunya itu sudah luas begitu. Terus kalau kami sebagai mahasiswa saja itu kalau masih S1 kadang belum pantas dikatakan Azhari. Karena Azhari itu berat gitu. Gelar yang berat bagi mahasiswa. Yang belum baik itu yang belum hafal Quran, yang belum bertasawuf, yang belum bermahzab gitu. Jadi gelar Azhari itu tidak semua mahasiswa dapat. Dan tidak bisa langsung mengatakan diri kita yang kuliah di sana langsung Azhari gitu, tidak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa ujuk-ujuk. Susah. Ngaku-ngaku. Nggak bisa ngaku-ngaku. Ya Ustadz, kita kembali ke tadi kampus tadi. Mata kuliah yang antum dalami di sana apa? Mata kuliahnya itu kebanyakan agama, tentunya kebanyakan agama. Di sana mempunyai jurusan sama dengan di Indonesia. Kalau ada di sana jurusan Usuluddin, itu Usuluddin mencakup sekitar 4 fakultas. Ada tafsir, ada hadis, ada dakwah, ada dirasat. Yang antum dalami? Yang saya Usuluddin antum ya? Ya, Usuluddin. Jurusan tafsir. Tafsir. Ya, tafsir. Quran, hadis? Khusus tafsir. Tafsir. Ya. Usuluddin itu kan ada 4 fakultasnya. Ada tiga. Tafsir, hadis, dakwah. Iya. Filsafat, ya 4 filsafat. Kondisi antum kan tinggal di asrama atau gimana? Mandiri. Awal datang itu kami di asramakan. Awal datang. Berapa lama di asrama? 1 tahun. Setelah itu? Habis itu kita masing-masing mencari rumah sewa gitu. Sewa. Ya, sewa. Biaya sendiri. Maksudnya perbandingan biaya di sana dengan di Indonesia? Biaya di sini dan di sana itu sangat jauh. Kenapa? Karena di sana itu alhamdulillah kuliahnya lumayan rendah biayanya, dan biaya rumahnya juga, biaya sewa rumah itu rendah juga dibandingkan di Indonesia. Jadi kalau mahasiswa itu ya kalau sudah dikasih 1 juta itu sudah cukuplah sebulan untuk biaya hidup di sana. untuk biaya hidup. Tapi untuk kitab belum. Oh, kitab yang mahal. Iya. Kitab. Ya Ustadz, mahasiswa itu kan kadang-kadang ada waktunya dia rasa sumpek ya. Iya. Butuh hiburan. Nah, antum biasanya lari kemana kalau jalan-jalan kemana? Selain atau hanya ke Sungai Nil atau kemana lagi? Biasanya tempat-tempat wisata. Biasanya mahasiswa itu kalau habis kuliah kan ada waktu liburnya. Nah di situ mereka ambil kesempatan kadang berlibur ke daerah lain.
di sana. Negara lain? Daerah lain, daerah. Oh, maksudnya masih seputar Mesir? Iya, masih seputar Mesir. Kemana aja? Ada namanya Dimyat, daerah Dimyat. Kemudian ada Matruh. Dan Provinsi ada, itu? Provinsi? iya, provinsi. Giza juga provinsi. Heeh. Nah, di Giza itu ada piramid di situ. Oh, yang ada piramid di Giza? Ya, di Giza namanya. Daerahnya Giza. Jarak tempuhnya? Jaraknya itu sekitar 2 atau 4 jam lah sampai ke sana. Kira-kira lah susah ke Kolaka? Ya, sekitar itu. Pakai mobil, pakai kereta? Pakai mobil. Mobil. Tarif angkot? Ya, murah kalau mahasiswa. Ada diskon kalau mahasiswa. Biasanya kemarin kita 101 seleh. Ya, kalau dirupiahkan lah sekarang itu sekitar 50.000 lah. Lebih banyak. Masya Allah. Ya, Murah banget. murah. Kalau mahasiswa, kalau ada kartu mahasiswanya, ya mungkin diskon lagi itu. Kalau mahasiswa. Kalau masyarakat umum, Kalau awam? masyarakat umum itu ya harganya segitu, ya tetap segitu dibayar. Iya. Sejauh yang antum ketahui, Sungai Nil itu apa? Sungai Nil itu apa ya? Tempat penghidupan masyarakat Mesir. Jadi tempat minum. Jadi kalau tidak ada itu mereka kesusahan itu. Jadi Nil itu adalah satu kenikmatan yang luar biasa bagi orang Mesir. Tempat kehidupan. Jadi mereka itu cuma satu tempat ambil air minum. Cuma Sungai Nil doang tempatnya ambil air minum. Kayak bendungan begitu apa? Sungai dia. Iya, maksudnya air itu kan dialirkan ke rumah-rumah penduduk dari Sungai Nil juga? Iya. Dia semuanya pakai mesin. Jadi kalau mesinnya rusak, ya setengah mati. Jadi selama antum kuliah sempat Pernah itu. Paling kacau ya kalau itu. Kalau air sudah mati, kami itu pusing mau hidup gimana ini. Kalau air sudah mati. Mau berudu, mau mandi, apalagi kalau musim panas. Susah kalau itu, kalau tidak ada air mengalir. tidak sempat orang berkelahi gara-gara air ya? Iya. Iya. Selain sebagai pusat penghidupan, apalagi kira-kira keistimewaannya Sungai Nil? Ya, itu juga sebagai wisata mahasiswa juga. Tempatnya jalan-jalan. Dia berombak? Dia kayak sungai. Dia terus tidak terlalu berombak. Dia rata gitu. Dia kalau mahasiswa mau jalan-jalan ke sana, ada kapal khusus untuk dinaiki, untuk keliling. Airnya tenang? Iya, air tenang. Tidak pernah ada cerita misalnya perahu kah atau kapal Tenggelam gitu. Sampai sekarang yang belum saya dapat. Belum ada. Belum ada. Di bawah Sungai Nil ada makhluk lain? Itu belum ada, saya dengar juga. Belum ada ya? Belum ada. Tenang airnya. Tapi secara umum Sungai Nil itu apa istilahnya itu membuat orang tentram. Iya, tentram. Senang ya? Senang. Dalam juga. Dalam? Ya, dalam. Debit airnya tidak berkurang? Ya, selama kejadian Sayyidah Umar pernah tulis surat ketika Nil menyusut itu sampai sekarang sudah tidak pernah menyusut. Apa ya surat yang ditulis? Ya, semacam perintah lah gitu. Kepada Sungai Nil langsung. Ya, itulah karomanya Sayyidah Umar ketika Nil merusut. Iya. Jadi sampai sekarang tidak pernah merosot.
Jadi kabar-kabar ini sebetulnya penting. Ya. Ya, kalau para mahasiswa yang kuliah di sana kan setiap saat dia saksikan. Ya. Tapi kita yang ada di negeri yang jauh, setidaknya kalau kita mendengarkan informasi meskipun sepintas, ya kita ada gambaran kalau nanti suatu saat ke Mesir, Ya. ya kondisi Sungai Nilnya kayak apa gitu. Terakhir Ustadz, terkait ini apa tadi yang piramid itu. Ya. Wa ma adraka ma piramid. Piramid itu banyak beranggapan bahwa yang buat itu Firaun di zamannya Nabi Musa. Tapi di situ ikhtilaf juga ahli tafsir. Ada yang mengatakan bahwa sudah beratus-ratus tahun dibuat di piramid. Sebelum Fir'aun atau? Yang zaman Musa. Jadi piramid duluan ada, baru Fir'aun. Kemudian multitafsir yang kedua, ada yang mengatakan dibuat di zaman Fir'aun. Terus apa lagi? Dan dibuat itu untuk suatu kemegahan buat kerajaan mereka. Dan ada juga mengatakan bahwa itu sebagai tangga untuk naik ke langit untuk melihat Tuhan Nabi Musa. Karena kan pernah Nabi Musa mengajak Firaun untuk beribadah kepada Tuhan Nabi Musa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Firaun nyengel gitu. Apa itu? Ya, ngeyel ya. Tidak mau percaya gitu. Dia bertanya kepada Nabi Musa, "Wa ma rabbuk?" Siapa Tuhanmu itu? Tanya Nabi Musa. Tuhanku yang menciptakan langit dan bumi. Terus Nabi Fir'aun buat piramid itu untuk melihat Tuhan Nabi Musa di langit gitu. Dia mengatakan bahwa dengan adanya piramid itu dia bisa melihat Tuhan Nabi Musa. Karena pernah dikatakan bahwa Nabi Musa itu mengatakan bahwa Tuhannya di langit gitu. Jadi mereka buat piramid untuk menyaksikan Tuhannya Nabi Musa di mana gitu. Berapa tinggi? Tingginya itu piramid itu? Apa ya tinggi? Ada 100-an? Ya sekitar 200-an mungkin, tinggi sekali gitu. Terus batu-batunya itu besar, tumpukan batu yang besar gitu. Itu ada sekitar 3 piramid yang besar dan ada beberapa piramid yang kecil. Nah, kita masuk dalaman piramid itu gimana? Saya sendiri belum pernah masuk, Bi. Belum pernah? Belum pernah masuk. Yang diizinkan kalau ada di sekitar situ apa-apa saja yang bisa dilihat? Bisa naik di situ semampunya. Bisa keliling di piramid itu. Mungkin kalau masuk lagi bayar. Pernah lihat secara langsung kuburannya itu? Kuburannya Firaun? Di piramid itu bukan kuburannya, itu ada tempat khususnya di Dimyat kalau nggak salah tempatnya. Nah di situ memang ada mumi Firaun dan saya juga belum pernah ke sana. Belum pernah. Jadi fokus ke kuliah saya. Iya. Kirain antum pernah jalan-jalan sampai ke dalamnya. Enggak ya? Belum pernah. Katanya sih banyak bilang ada makom di situ. Ya nggak tahu lah. Yang pernah bilang begitu. Ya kan banyak ini ikhtilaf yang beredar di negeri kita. Nah, setelah antum sampai di sana, setidaknya bisa mencocokkan benar tidaknya ya ikhtilaf yang ada di negeri kita katanya tentang yang di sana
ya setelah menyaksikan langsung apakah memang benar seperti itu atau tidak. Nah, ternyata memang antum tidak banyak ke sana ya. Belum sana. Iya. Baik, pemirsa sekalian, demikian tadi sekilas informasi dari Ustadz kita Muhammad Rafiq LC seputar Al-Azhar, Sungai Nil, dan piramid. Jadi kalaupun ada khilaf, ada ikhtilaf dari dialog kami ini, sudi kiranya para pemirsa yang menyaksikan secara langsung bisa memberikan konfirmasi, ya, membetulkan informasi yang barusan saja kami diskusikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah menonton podcast ini. Jangan lupa bagi yang belum memberikan subscribe, dimohon kontribusinya, partisipasinya, supaya kedepannya kami lebih bersemangat lagi untuk menghadirkan narasumber-narasumber yang berkualitas dan meyakinkan bagi kita sekalian. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.